jalan-jalan dari dekat gedung Capitol di Washington DC. Kami menemani Anda dalam dunia kita kali ini. Halo pemirsa, saya Aryani Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah, kali ini kami juga ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan berbagai diaspora, beberapa diaspora yang ada di Amerika Serikat. Dan mereka ini berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya di Amerika, tapi juga di Indonesia ya, Naya? Ya, mereka datang dari berbagai bidang. Nah, untuk segmen ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora yang berkiprah di bidang akademis. Yang pertama adalah seorang mahasiswi ya. Anak muda ini memang punya berbagai proyek di Indonesia dan dia sekarang menjadi Obama Scholar. Apakah itu? Nanti kita dengarkan penjelasannya ya. Iya, selain itu juga ada seorang dekan yang menjadi ketua program dalam program virtual di universitasnya. Ya. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti liputannya. Makanya aku buat Solar Chapter ini jadi platform buat anak-anak muda yang walaupun jauh kita masih tetap bisa kontribusi loh gitu. Program AIR kita ternyata bisa meningkatkan 113% pendapatan di NTT. Dampak yang dirasakan masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur melalui Solar Chapter. Organisasi Nirlaba yang berdiri sejak 5 tahun lalu membawa Mustika Wijaya ke University of Columbia di New York. Mustika terpilih sebagai penerima beasiswa program Obama Scholar. Program non-gelar ini diberikan kepada anak muda pembuat perubahan dari seluruh dunia yang telah memberikan kontribusi bagi negaranya. Tapi di situ tuh yang penting mereka nanya apa sih yang kamu mau lakuin ke depannya gitu. Jadi aku cerita aja masalahku di Solar Chapter. Kita mau scale up our impact tapi organization structure-nya bagaimana yang terbaik gitu. Nah, di situ mereka bisa ngelihat apa yang bisa mereka bantu buat kita. Mustika yang mendirikan Solar Chapter saat kuliah Teknik Elektro di University of Illinois Urbana-Champaign akan menempuh pelatihan kepemimpinan dan mengambil beberapa kelas terkait dengan tujuan yang ingin dicapai selama 9 bulan. What we've been working on together, Mustika and I, is a pilot program that would prove that she and her colleagues could create sustainable water projects in a diverse set of villages. When I say diverse, I mean diverse by income groups, and that they could do it at a far better, cost-effective approach than traditional 100% aid. Jose De Paz adalah pendiri dan CEO First Tech Fund, sebuah organisasi nirlaba berbasis di New York. Organisasinya membantu menyediakan komputer gratis dan akses ke internet bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Menurut Jose, visi Solar Chapter sejalan dengan organisasinya, sehingga ia berharap suatu saat dapat berkolaborasi. I think that access to water is a fundamental right. It's super important, and I think that more work like hers is sorely needed, not just in Indonesia but all over the world. And so saat ini Solar Chapter sudah membangun 10 pompa air di NTT. Kedepannya Mustika ingin mengembangkan teknologi pemantauan jarak jauh agar dapat memonitor program lebih efektif dan juga efisien. Dari Columbia University, New York, VOA. I wanted to make a difference in the world by making the next generation better, smarter, more productive. Berkiprah di dunia pendidikan memang sudah menjadi cita-cita diaspora Indonesia ini sejak kecil. Sinta Herwantoro Hernandez mulai mengajar sosiologi 15 tahun lalu di Montgomery College, Maryland. Dan sejak awal 2022, ia menjadi dekan kampus virtual pertama yang bertanggung jawab atas semua kegiatan akademis yang dilakukan secara daring. Sebagai institusi pendidikan pasca sekolah menengah yang terjangkau, Community College tempat Sinta bekerja memberikan akses pendidikan lebih luas bagi berbagai kelompok komunitas. Pilihan Sinta ini amat diapresiasi oleh gadis Arifia, diaspora Indonesia yang juga mengajar di Montgomery College. Jadi dia bisa sangat sukses di luar kalau dia mau, tetapi dia memilih untuk menjadi bermakna untuk justru di 60% rakyat Amerika Serikat yang memang
imigran dan memang middle class. Dedikasi dan peranan Sinta dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran daring, membuatnya terpilih menjadi satu dari 50 pemimpin perempuan negara bagian Maryland oleh organisasi Women We Admire. Trying to move forward virtual education to a place in society that is different and more innovative than it was before. Because higher education, colleges and universities, it is very competitive. So we are always thinking about ways to make things different, to make things better, and to have more of an impact on our students' lives. Sebagai anak keluarga imigran yang pindah ke Amerika sejak usia 1 tahun mengikuti ayahnya yang melanjutkan kuliah, keberhasilan ini memberi kebanggaan bagi sesama akademisi, termasuk Michael Mills, atasan Sinta di Montgomery College. It just demonstrates to young women at Montgomery College that anything is possible, and they just have to dedicate themselves to hard work, and they can go wherever they want to go. Melalui program Pedagogy Fellowship yang dirintis Sinta bersama Michael sejak 5 tahun lalu, Montgomery College merintis kerjasama dengan sejumlah institusi pendidikan di dalam dan luar AS, termasuk dengan Universitas Bina Nusantara di Indonesia. And we're very excited to be able to impact the students in Indonesia through the work that we have in this program. Dari Rockville, Maryland, VOA. Dan kemana-mana pemirsa, kita tonton liputannya setelah yang satu ini, tetap di Dunia Kita. Nah pemirsa, masih dalam program Dunia Kita dan kami masih seneng nih pengen berbagi cerita soal diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Iya, karena profesinya sangat beragam. Nah yang pertama kita akan berkunjung ke Los Angeles, California untuk berkenalan dengan diaspora yang tapi kelahiran Australia sih ya. Bersama partnernya dia mendirikan sebuah perusahaan es krim. Nah favorit saya. Nah es krim ini ternyata punya cita rasa Indonesia. Jadi cocok nih untuk diperkenalkan. Namanya Awan lagi ya. Kebayang sih lembutnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita mau beralih dikit ke daerah sekitar Washington DC. Di Maryland ada seorang perempuan dari Indonesia yang bekerja sebagai cleaning lady. Sebuah profesi yang kelihatannya mungkin dilihat sebelah mata ya orang-orang. Tapi memang di Amerika Serikat itu sangat dibutuhkan dan bayarannya cukup tinggi. Betul. Nah, langsung aja kita kenalan dengan orangnya. Ya nggak mesti, kadang-kadang kalau rumahnya gede aku ya sampai 5 jam, 6 jam. Kalau rumah kecil kayak gini-gini paling aku ya 4 jam setengah udah selesai. Menyedot debu, ngosek WC sudah menjadi rutinitas Tati Urianti setiap hari. Sudah lebih 10 tahun, Tati yang akrab dipanggil Eva ini menjalani pekerjaan bersih-bersih rumah. Saat ini pelanggannya 14 rumah. Jadi tak rolling gantian. Misalkan hari Senin pagi aku di sini, nanti sorenya di sana. Engko Selasa pagi genten di sini, nanti Selasa sorenya orang lain lagi. Saking banyaknya rumah yang harus dibersihkan, perempuan asal Ponorogo ini bekerja 7 hari seminggu. Dalam sehari, biasanya ia membersihkan 2 rumah, tapi kadang 3 rumah. Tak heran makan siang pun kadang di jalan saat pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Ada waktu 5 menit ini ya, mau makan dulu. Salah satu pelanggan Eva paling lama adalah keluarga Ottenstein. Ia pernah menjadi pekerja rumah tangga di keluarga ini. Sekarang, ia 2 kali seminggu ke rumah ini untuk bersih-bersih. I love Eva. Eva is like a sister to me. She's respected. We respect her. We treat her like she's family. We love her and she loves us. It's like family. It's not like boss and employee. Pokoknya itu sama kita itu. Udah kayak saudara kalau di sini itu kata aku. Nggak ada rasa kamu pembantu itu nggak ada. Aku itu kerja sama orang-orang itu. Keluarga Ottenstein adalah keluarga Yahudi Amerika. Saat Eva masih tinggal di rumah ini, mereka menghormati Eva yang beragama Islam. Great. And she fasts on Ramadan and she prays and she takes a day off on a holy day.
And then she's there for all our Jewish And holidays. she helps us on the Jewish holidays. So she's well-rounded. But we're not, Doesn't matter. we don't have judgment. We try not to judge like that. Eva datang ke Amerika tahun 2001 untuk bekerja pada keluarga diplomat di Kedutaan Besar Bahrain di Washington DC. Namun ia hanya bertahan 3 bulan, kemudian keluar dan bekerja pada keluarga Ottenstein. Dengan hanya berbekal ijazah sekolah dasar, Eva tidak merasa malu melakoni pekerjaan kasar. Apalagi di Amerika, pekerjaan kasar pun imbalannya layak. Sorry, aku bukan sombong deh ya, ini kenyataan karena aku ya kerjaku tahu sendiri kayak gitu. Aku seminggu sih bisa mendapatkan 16.50, kadang-kadang 17. $1.700 Iya, per minggu ya. Namun untuk mewujudkan mimpi Amerika itu perlu tekad kuat dan pengorbanan. Capek Mas, capek. Badan tuh udah sakit semuanya sebetulnya, tapi ya dengan senang hati aja aku. Dari Rockville, Maryland, Supriyono, VOA. Kota Los Angeles di California terkenal dengan keragaman makanan unik dari berbagai negara. Salah satunya awan, makanan pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, kedai mungil ini didirikan oleh diaspora Indonesia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Walau sekilas tampak seperti es krim, namun ternyata bukan. Technically, it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it awan. All of our ice creams are very light, very smooth, very fluffy. So we thought awan was like a perfect name to kind of describe it. Lahir dan besar di Australia, Zen yang adalah seorang chef memiliki pengalaman bekerja di restoran-restoran kelas atas. Setelah pindah ke Amerika, Zen lalu merintis bisnis restoran pop-up di bawah nama Indah yang mengangkat kuliner Indonesia hingga akhirnya membuka Awan tahun 2021 lalu. Awan memiliki 6 hingga 12 rasa yang disajikan secara bergantian setiap minggunya. Santan dan air kelapa asli Indonesia menjadi bahan dasar utama bercampur dengan beragam buah yang berasal dari petani lokal. We always have the classic that's available. We call it the classic because that's just the original flavor that we made. It's classic vanilla. So Indonesian coconut water, coconut cream, and Balinese vanilla beans. We go very heavy with the vanilla bean on this one, so it's a very pure vanilla flavor. Salah satu yang juga unik adalah es krim dengan parutan gula Jawa. Para pelanggan dari berbagai negara pun ikut tergiur untuk mencicipi Awan. It's just so refreshing and it's incredible. Yeah, I love that, and the fact that I tend to gravitate towards more dairy-free stuff. So the fact that this is dairy-free, perfect, and I love that there's that heritage behind it as well. Lantas, apa tantangan Zen dalam membangun bisnis ini, khususnya di tengah pandemi? A lot of people that consider vegan desserts don't really, because there's just been such a long history of people making bad quality ones that it's very hard to show people hey, you can actually have a vegan dessert that is very high quality that gives you the same satisfaction as an experience as a traditional ice cream. Lewat karya makanannya, Zen berharap para pelanggan dapat mengenal kualitas tinggi dari produk Indonesia yang ia gunakan. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA. Sekarang istirahat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Nah, pemirsa masih dalam program Dunia Kita dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kota New York dan melihat ada keriaan apa sih sebenarnya di sana. Betul, langsung aja kita ketemu dengan Randy Wicaksana di New York. Hey Ren. Halo Ana, dari New York sekarang lagi meriah banget tempat saya berada saat ini karena saya lagi di finish line-nya New York Marathon 2022 yang tahun ini spesial. Kenapa spesial? Karena setelah pandemi, akhirnya kembali berlangsung secara penuh. Ada 50.000 orang yang ikut. Dan di belakang saya persis ini benar-benar para pelari yang udah 2-3 jam berlari 42 km. Segera sampai di titik finish. Benar-benar di belakang saya persis. Saya sekarang ada di kursi penontonnya. Ada keluarga, sahabat, pacar, semua mendukung untuk para keluarganya yang lari di New York Marathon ini.
Lebih lengkapnya, kita lihat langsung aja paket beritanya berikut ini. Ini Hasan Ramdan dan Derisa Zahara yang terbang ke New York City demi New York Marathon 2022. Ini maraton pertama bagi keduanya. Mei atau Juni itu udah mulai latihannya. Kalau bisa dibilang newbie juga di running ini. Setelah diadakan secara terbatas pada tahun 2021, ajang New York Marathon tahun ini kembali diadakan secara penuh dengan kapasitas 50.000 pelari dari seluruh dunia. Termasuk para pelari Indonesia. Hasan dan Derisa adalah dua dari sedikit warga Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan slot berlari di event lari maraton ini. Angka 50.000 mungkin nampak seperti slot yang besar. Tapi peminat lomba lari ini luar biasa besarnya sehingga membuat pendaftaran menjadi sangat ketat. Beberapa jalur tak jarang membuat peserta harus merogoh kocek lebih dalam di luar tiket maraton yang seharga $295 Amerika atau kurang dari 5 juta rupiah. Dari 84.000 pendaftar jalur undian tahun ini, hanya sekitar 10.000 saja yang lolos undian. Derisa salah satunya. Setelah si race ini selesai, kayak beberapa bulan setelahnya itu bakal dibuka tuh buat loterinya. Jadi kita tinggal masukin nama, register di NYRR, terus nanti beberapa bulan kemudian kita dapat email kalau misalnya kita dapat slotnya atau enggak. Sementara Hasan butuh upaya lebih keras untuk dapatkan slot larinya. Namanya 9+1. 9-nya itu race, 1-nya itu volunteer. Hasan harus ikuti 9 lomba lari yang diadakan oleh New York Road Runners dan 1 kali jadi sukarelawan pada New York Marathon sebelumnya. Itu jadi kayak volunteer buat ngasih minuman buat para runners. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang membuat para pelari asal tanah air mau repot-repot lari maraton sampai ke luar negeri seperti di event New York Marathon ini? It's a great question. Kebanyakan memang mencari pengalaman lari istimewa. Karena magical city-nya itu ya, jadi kita pengen berada di situ, terus kayak view-nya it's gonna be amazing. Kita akan run the 5 bridges in New York through 5 boroughs. Namun sebagian lainnya, ini menjadi pembuktian untuk diri sendiri. Saya tuh hidup dengan 1 ginjal, jadi saya buktikan bahwa saya masih bisa sehat. Gitu. 42 km dan 5-6 jam kemudian. Sekarang apa yang dirasakan tubuh? Sekarang kaki kayak mau copot sih. Tapi, you know what? I overcome the pain. Keduanya kini siap kembali ke tanah air dengan kaki pegal dan pengalaman yang tak terlupakan. Dari New York Marathon, finish strong! Randy Wicaksana dan Andira Inaya, VOA. Jadi udah tahu ya, pemirsa dunia kita yang mau ikutan New York Marathon caranya gimana? Banyak jalan menuju Roma. Sekarang kita kembalikan lagi ke teman-teman saya yang kece punya di Washington DC. Saya mau lanjut nungguin teman saya lari. Indonesia! Indonesia! Ya, terima kasih Randy. Semoga nanti dari tim VOA di Washington DC ada yang bisa nembus New York City Marathon. Ikut dulu, selesai apa enggaknya nggak tahu ya. Nggak masalah, yang penting gengsi, bergengsi, prestisius ya. Nah, kalau misalnya pemirsa ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga bisa nonton di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Dan kami nantikan juga Anda menjadi sahabat kami di media sosial, ada Twitter, Instagram, Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Ditunggu pertanyaannya juga nih. Betul. Nah, langsung aja DM kami. Nah, kalau misalnya gitu kita undur diri dulu ya. Nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda dari Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.